Alhamdulillahi wa kafa wa ala ibadillahi alladzina istafa. Lanjut Mahfuzat Maulana Ilyas. Kita dalam usaha agama ini perlu sering-sering mendengarkan nasihat-nasihat tiga hadraji khususnya. Meresapi, merenungkan, ada enggak dalam perjalanan dakwah kita ini? Searah enggak dakwah kita ini seperti yang diarahkan, yang diinginkan? Jangan kita buat dakwah dengan kepahaman kita. Dengan membaca kalimat thayyibah, kita dianjurkan zikir pagi petang, zikir umum, dan zikir khusus tengah malam habis tahajud. Zikirkan la ilaha illallah. Apa yang sudah kita dakwahkan, apa yang sudah kita dengarkan dalam dakwah, kita zikirkan kalimat itu sambil muraqabah. Sudah berapa yang keluar ghairullah selain Allah dari hati kita? Sudah masuk enggak kebesaran Allah dalam hati kita? Maka dikatakan di sini membaca kalimat thayyibah, hati akan tenang. Dan saat membacanya pun kita niati untuk mendapatkan ketenangan. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Kita baca kalimat thayyibah ini dengan meyakinkan hati kita, ketenangan yang kita cari enggak ada di mana-mana kecuali di dalam kalimat ini. Setelah kalimat ibadah, setelah kalimat yang kedua adalah sholat. Jadi dikatakan bahwa kalimat thayyibah ini teorinya iman, tapi hakikatnya iman ada pada sholat. Mananya gimana? Kalau kita katakan Allah yang kuasa, selain Allah tidak ada yang kuasa, prakteknya kita sholat nggak kalau ada masalah? Kita tawajuh kepada sholat atau tawajuh kepada asbab materi? Kalau setiap ada masalah, ada hajat, kita tawajuh kepada asbab sholat, asbab amal, yaitu sholat, berarti keyakinan kita kepada Allah yang selesaikan masalah benar. Tapi kalau kita bicara iman yakin, setiap ada hajat, ada masalah, kita lihat duit terus, kita tidak sholat, berarti yakin kita kepada Allah baru di mulut. Coba, ada 3 poin itu tentang kalimat yang disampaikan tadi. Otak kita pikirkan itu, nasihat-nasihat itu. Itu modal untuk kita bawa dalam praktek kehidupan kita dan kita modal untuk kita dakwakan. Jadi kita mendakwakan usaha dakwah ini dengan pede, dengan keyakinan. Karena modalnya bukan sembarang di kalimat ini. Mau dapat di mana? Quran adalah nur. Quran adalah nur. Quran adalah nurnya Allah. Ya, anak-anak kita menghafal Quran. Menghafal enggak selesai. Sudah mau selesai dibiarin, enggak dilanjutkan. Maka kepahaman tentang Quran ini bagi orang tua juga penting yang memasukkan anaknya ke pesantren, supaya jangan setengah-setengah memasukkan anak ke pesantren. Anak kita juga jangan belajar setengah-setengah karena dia tidak memahami, dia hanya karena terpaksa orang tuanya suruh ke pesantren. Quran adalah nurnya Allah. Quran adalah nurnya Allah. Hendaknya dibaca dengan penuh ketawajuhan. Hendaknya Quran dibaca dengan penuh ketawajuhan. Dengannya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan kemuliaan. Jadi kemuliaan itu ada dalam Al-Quran. Jadi kalau kita pegang Quran, kita baca Quran,
Maka kita baca dengan penuh ketawajuan, dengan keyakinan sebanyak mana saya baca, saya amalkan, saya dakwakan isi Quran ini, sebanyak itu kemuliaan yang saya dapati. Agama dalam setiap poinnya mengandung rahmat. Agama dalam setiap poinnya mengandung rahmat. Maka tatkala itu rahmat, maka hendaknya keyakinan tentangnya harus selalu meningkat. Agama dalam setiap bagiannya mengandung rahmat. Nah, kalau Quran dalam setiap bagiannya itu mengandung rahmat, maka keyakinan kita tentang setiap ayat, keyakinan kita tentang bacaan-bacaan yang kita baca dalam ayat-ayat Al-Quran harus selalu meningkat. Karena mengandung rahmat itu. Setiap kita baca bertambah rahmat, setiap kita baca bertambah rahmat. Seiring dengan bertambahnya rahmat, keyakinan kita tentang Quran itu juga bertambah. Agama adalah hukum Allah, ketetapan Allah. Agama adalah hukum dan ketetapan Allah. Dan meyakininya adalah iman. Meyakininya adalah iman. Umat ini meninggalkan dua perkara, kata Maulana Ilyas. Umat ini meninggalkan dua perkara. Satu, membentuk jemaah-jemaah berangkat dari satu negara ke negara lain untuk meninggikan kalimat la ilaha illallah. Ini sudah lama ditinggalkan. Satu, umat ini sudah lama meninggalkan membentuk rombongan diberangkatkan ke ujung-ujung dunia untuk menegakkan kalimat Allah. Satu kampung pindah ke kampung yang lain. Kalau Abdurrahman ini tinggalkan Papua untuk cari dunia di apa itu, di Halmahera. Ada teman kita, mungkin nanti ditanya betul tidak itu, Yani SPA, Yani Wami. Dia bilang di satu siang saya di hutan kah atau di mana? Di hutan cari kayu. Dia tertidur. Setelah dia mimpi jumpa saya katanya. Baru Maulana tegur saya, kamu cari-cari dunia setengah mati. Kau zikirkan subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah, dunia akan tertarik kepada kamu. Dunia akan kejar kamu. Lebih kurang dalamnya begitu. Jadi dalam dakwah ini ada 3 tingkatan. Tolib, qani, nakid. Tolib itu orang yang senantiasa haus, lapar, selalu mencari tambahan, tambahan ilmu, tambahan amal, tambahan kepahaman, tambahan pengorbanan, tambahan sifat. Yang kedua qani. Qani itu orang yang sudah merasa cukup, merasa puas. Nah, orang yang tolib ini akan selalu maju dalam dakwah. Sedangkan qani, orang yang merasa cukup, merasa puas, rawan jatuh, terpleset dari dakwah. Akhirnya dia masuk pada golongan yang ketiga, nakid. Apa itu nakid? Suka ngeritik tabligh. Orang tabligh tapi ngeritik tabligh. Jadi antara azan subuh dengan qomat, ini kebiasaan para wali-wali Allah, orang-orang soleh, dan juga kebiasaan Haji Abdul Wahab. Tiga zikir ini. Ya Hayyu Ya Qayyum La ilaha anta 41 kali. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin 100 kali. Ditutup dengan Muhammadur Rasulullah as-sadiqul wa'dul amin. Dan yang lebih khusus lagi menarik rezeki adalah zikir yang ketiga, subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Jadi kalau yakin kita Allah yang kasih rezeki, maka asbabnya kita cari amal, bukan asbab-asbab materi. Adapun asbab materi, toko, kebun, ojek, itu dibolehkan, bukan dilarang.
Tapi rawan kalau kita cari asbab-asbab itu tanpa dihubungkan dengan amal, nah akhirnya hati kita, ruh kita mulai terkesan dengan asbab materi tadi yang menyebabkan gairah kita kepada amal melemah. Yang kedua, umat ini telah lama meninggalkan dua perkara. Yang kedua, meninggalkan farqul maratib. Farqun artinya perbedaan, maratib artinya derajat. Jadi kita ini umat, kata Maulana Ilyas, sudah lama meninggalkan farqul maratib, artinya sudah lama meninggalkan perbedaan derajat-derajat hukum. Sibuk dengan yang nafil, tinggalkan yang wajib, gitu. Sibuk meninggalkan yang wajib infirodi, tapi meninggalkan yang wajib istimai. Kita sibuk cari nafkah, kewajiban sebagai suami kepada istri dan anak, tapi kita meninggalkan dakwah, kewajiban kita sebagai umat, menyelamatkan umat manusia dari api neraka. Itu. Niat itu ada di dalam. Sekarang perkara niat. Tadi beliau menasihati kita tentang kalimat thayyibah. Kedua tentang Al-Quran. Kemudian yang ketiga tentang agama ini. Umat ini telah lama meninggalkan kerja keras menyebarkan agama dari kampung ke kampung, kota ke kota, negara ke negara. Dan umat ini telah lama meninggalkan perbedaan derajat dalam agama. Dia tahu semua agama wajib, sunnah, tapi terkadang dia sibuk dengan yang sunnah, tinggalkan yang wajib. Sibuk dengan yang mustahabah, meninggalkan yang sunnah. Jadi perbedaan derajat hukum perlu dipahami. Niat itu ada. Sekarang beliau membahas, menasihati kita tentang niat. Niat itu ada di dalam hati. Niat di mana? Di hati. Yaitu jangan ada tujuan dunia. Hendaknya buat amal murni karena Allah. Wujudnya Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah mazhar keridhaan Allah. Nah, kalau kita buat amal murni karena Allah, orang yang sempurna buat amal karena Allah itu siapa? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang murni amalannya karena Allah, siapa? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Olehnya itu, wujudnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mazhar keridhaan Allah yang sempurna. Maka kita pelajari kehidupan Nabi, bagaimana beliau menjadi hamba Allah yang sempurna. Bagaimana beliau dalam setiap amalannya mencari ridha Allah. Dalam perjuangan dakwah kita ini diperlukan ketetapan dalam hati kita. Jadi harus tabligh itu dari keputusan hati, bukan dorongan dari luar. Dakwah ini yang pertama kecekalan hati, itu yang membuat kita istiqomah. Yang kedua rasa takut sama Allah. Harus bertambah rasa takut kepada Allah hari demi hari. Dan tabligh ini rasa takut sama Allah kita harus bertambah. Tangisan kita harus bertambah. Kehati-hatian kita jangan sampai berbuat dosa, berbuat salah bertambah. Takut gak diterima oleh Allah, perjuangan pengorbanan kita harus bertambah. Nah, kemudian khasyah di sini itu tadi saya menjelaskan tentang makna khasyah secara umum. Nah, di sini Maulana menjelaskan apa itu khasyah. Wah, Allah ajib ini. Pengertian khasyah menurut Maulana Ilyas. Jadi dalam buat tabligh ini sangat penting rasa khasyah. Kalau secara bahasa khasyah itu takut. Rasa khasyah, rasa takut itu bertambah. Apa kata Maulana Ilyas pengertian khasyah di sini? Yaitu di dalam menyikapi nikmat-nikmat Allah. Di dalam menyikapi nikmat-nikmat Allah, berapapun ketaatan hamba kepada Allah itu masih kurang dibandingkan dengan nikmat. Khasyah, rasa takut dalam tabligh itu penting.
Maknanya apa? Kita dalam tablik ini, jangankan nikmat tablik Allah kasih kita, nikmat mata, nikmat telinga yang tidak congek sampai sekarang, nikmat mata yang tetap terbuka, tidak buta, nikmat kesehatan, nikmat istri, nikmat anak, semua nikmat ini nggak bisa kita hitung. Apalagi plus nikmat tablik. Kita yang amburadul, sontoloyo begini, kacau balau, gado-gado iman kita begini, dikasih kerja ini oleh Allah. Maka berapapun ketaatan kita dalam ibadah dan pengorbanan kita dalam dakwah masih kurang dibandingkan nikmat-nikmat yang Allah kasih. Betul? Nah, kalau begitu, tatkala nikmat begitu tinggi, sedangkan ketaatan kita, misalnya nikmat itu sampai di bintang Suralaya, sedangkan ketaatan dan pengorbanan masih dalam sumur. Lihat itu perbandingannya. Maka yang tersisa apa kalau begitu? Tangisan. Itu makna khasyah. Itu mana? Nah, cukup sekian dulu.